Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan jangan lupa dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat ada yang ingin berkomunikasi dengan Anda, karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan dengan penggiat olahraga ini pemirsa tentang catatan olahraga di tahun 2022. Nah, apa sih catatan-catatan dari salah seorang penggiat olahraga di Kabupaten Cirebon nih pemirsa ya. Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah saya ini. Sebelum saya kenalkan siapa dia pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tepis kabar badai dahsyat hari ini. Dwi Korita sebut Jabodetabek belum ada merahnya. Itu pemirsa ya. Tetap waspada cuaca ekstrim, potensi hujan yang signifikan. Itu di daerah mana saja? Pemirsa, bagaimana Jawa Barat, bagaimana DKI, bagaimana Yogyakarta, bagaimana Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Rotasi mutasi akhir tahun. Lebih dari 100 kepala SD di Kabupaten Cirebon akan bergeser. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian Bupati kecewa serapan rendah, siap-siap mutasi. Itu pemirsa. Kemudian ramai pengunjung dan pedagang, tersedia jasa foto. Ini panorama BAT dan Taman Pedati Gede di malam hari. Kemudian alat Puruhito, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kota Cirebon pemirsa, jangan pakai dana talangan. Pemerintah kota yakin APBD di tahun 2023 running Januari. Kemudian 31.470 orang menjadi penduduk miskin di Kota Cirebon. Ya, nelayan libur melaut dalam sebulan. Ya, skor PPH Kota Cirebon meningkat. Kemudian ada diskon perjalanan menuju Aston. PLN pastikan listrik jelang tahun baru aman. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini, adu data kepemilikan lahan, sengketa lahan antara PT KAI dengan warga kembali lagi terjadi. Itu pemirsa. Kemudian desak evaluasi Bapelit Bangda. Ini pemirsa. Ya, ada desakan untuk mengevaluasi Bapelit Bangda. Nah, ini pemirsa. Dari halaman Kabupaten Cirebon. Itu dari ya halaman Kabupaten Cirebon di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ya, berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa.
Internal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB amburadul. Apa betul demikian? Pemirsa silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian Syaroni tak pakai jasa LKBH Korpri. Dinas Perhubungan belum mau bicara angkot listrik. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya yang tadi saya sebutkan ini ada penggiat olahraga yang tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi, terutama Anda pemirsa di Kabupaten Cirebon. Ada Kang Sutardi Raharja. Selamat pagi Kang Tardi, apa kabarnya nih? Selamat pagi, alhamdulillah baik, sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Tardi, ini berkaitan dengan catatan Anda sebagai penggiat olahraga ya di tahun 2022 yang sebentar lagi kita tinggalkan. Pendapat Anda tentang olahraga secara umum ya, baik itu cabang olahraga sepak bola karena Anda menggeluti cabang olahraga sepak bola maupun olahraga yang lain atau terakhir di Porprov kemarin. Seperti apa menurut Anda, Kang Tardi, catatan olahraga Anda di tahun 2022? Silakan. Terima Kang kasih Tardi. Kang Arif. Mohon maaf sebelumnya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa perlu kita akui secara jujur bahwa di tahun 2022 ini catatan olahraga Kabupaten Cirebon ini menurut saya terpuruk ya. Dari mulai olahraga sepak bola maupun olahraga prestasi yang tergabung dalam KONI Kabupaten Cirebon di tahun 2022 ini sangat sedih. Tidak ada prestasi. Tidak ada prestasi. Nah ini yang perlu kita bahas pada pagi hari ini karena prestasinya olahraga itu tentunya tidak hanya mengandalkan daripada keinginan semata, tapi juga harus dibarengi dengan niat. Nawa itu bahwa kami siap untuk sukseskan meraih prestasi di bidang olahraga masing-masing. Itu Mas Arif. Kang Tardi, yang tadi Anda sebutkan sepak bola, bukankah sepak bola di Kabupaten Cirebon ini masih ramai gitu? Misalnya Tarkam, baik di wilayah timur, wilayah barat gitu. Kang Tardi? Ya. Wilayah utara. Ya, ramainya sepak bola itu memang karena tidak ada pembinaan ya. Ini kan kembali lagi kepada pembinaan. Kalau pembinaannya tidak ada, dia tidak mengejar bagaimana prestasi yang lebih baik ke depan di olahraga sepak bola. Tentunya yang muncul adalah hanya Tarkam. Nah, Tarkam inilah yang selama ini menurut saya itu harusnya ditiadakan saja. Kenapa gitu, Kang? Karena bukan membangun sepak bola prestasi, membangun untuk kepentingan meramaikan masyarakat saja. Oh, Tarkam itu. Tarkam itu. Coba kalau kompetisi ini berjalan, kita undang klub-klub lain dari luar umpamanya atau Kabupaten Cirebon ada berapa PS, ada berapa SSB, kita kompetisikan di situ melalui kelompok PSSI. umur. Ya, kelompok umur karena kebutuhan daripada PSSI ini kompetisi itu dari mulai usia 15, 17 kan sampai dengan itu senior. Pembinaan yang berjenjang maksudnya Pembinaan yang berjenjang yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, ini kan tidak ada. Jadi bagaimana mau prestasi kalau pembinaannya aja tidak pernah ada kan gitu. Itu ya. Hanya sewaktu-waktu di saat ini ada Porprov nih. Yuk kita latihan atau kita seleksi kira-kira begitu. Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa. Jadi prestasi menurut Kang Tardi tidak bisa mendadak, tidak bisa ujuk-ujuk ya. Iya, betul. Tapi itu ditempa melalui pembinaan. Pembinaan yang cukup tentunya. Pembinaan yang dalam rangka 4 tahun ini cukup lah menurut. Terukur juga. Terukur. Betul sekali. Itu di cabang sepak bola, jadi ramainya Tarkam itu bukan ukuran menurut Kang Tardi? Bukan, jauh. Itu hanya kebutuhan hiburan masyarakat. Kebutuhan hiburan daripada para panitia lah. Iya, daripada sore, PSSI tidak ada kegiatan, ya sudah masing-masing lapangan kita manfaatin untuk Tarkam. Nah, akhirnya kan ternyata kan memang rame. Rame penonton, rame masyarakat, ya kan antusiasme masyarakat luar biasa. Apalagi ada pemain asingnya ya. Itu dia. Betul sekali betul. Oke, jadi menurut Anda ini lagi-lagi kepembinaan? Ya, itu semua bukan hanya PSSI, semua cabang olahraga. Iya, bukan hanya sepak bola. Bukan hanya sepak bola. Kalau saja pembinaan itu maksimal,
pasti akan terjadi menghasilkan. Kalau pembinaannya hanya kadang-kadang sewaktu-waktu dibutuhkan, ya nggak bakal bisa. Karena kita kalah sama daerah-daerah lain gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, Kang Tardi, ini pembinaan menurut Kang Tardi tidak bisa pembinaan itu hanya berbelarak gitu, maksudnya Iya, begitu? betul, betul. Jadi terus-menerus, Harus terus-menerus. continue gitu ya? Betul sekali. Baik, baik. Oke, Kang Tardi. Menurut Anda ini ya, itu catatan di tahun 2022 tentang sepak bola ya. Iya. Bagaimana dengan cabang olahraga yang lain, misalnya event multi event seperti Porprov ya? Iya. Oke, tahan dulu nih, Kang Tardi dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Sutardi Raharja, salah seorang penggiat olahraga di Kabupaten Cirebon pemirsa. Dan kembali saya ke Kang Tardi. Kang Tardi, yang tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ini tentang multi event ya, seperti Pekan Olahraga Provinsi atau dulu dikenal dengan Porda kan. Betul. Nah, itu menurut Anda Kabupaten Cirebon seperti apa sih dalam catatan Anda di tahun 2022 di cabang olahraga multi event itu, Kang Tardi? Terima kasih, Mas Arif. Sebetulnya gini, kita akui secara jujur bahwa kegagalan kami lah di KONI karena tidak sesuai harapan apa yang diinginkan daripada ekspektasi ya, tidak sesuai ekspektasi masyarakat, pemerintah daerah. Nah, tentunya dalam hal ini kita juga untuk mengevaluasi ke depan siapapun nanti yang jadi ketua KONI Kabupaten Cirebon. Emang sebentar lagi mau ada pergantian, Kang? Iya, alhamdulillah kebetulan di bulan Desember ini SK sudah habis. Harusnya pengurus Desember KONI-nya ya. Desember. Cuma ini kita karena waktunya ada tahun baru, ada Natal dan lain-lain, ini akhirnya diundur lah. Diundur. Sampai dengan bulan Maret kalau nggak salah ya. Jelang puasa ini berarti ya. Karena kembali lagi terpuruknya prestasi di Kabupaten Cirebon itu ya tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa pentingnya pembinaan itu sangat ditentukan dalam rangka tidak berbelarak itu, dalam rangka untuk meraih prestasi. Iya. Itu yang harus dilaksanakan di semua cabur. Contoh saja umpama kayak yang pembinaannya rutin terus berjalan, prestasinya bagus. Panahan, menembak, perbakin, perbakin dari target 2 emas ternyata sampai 3. Iya, melebihi target itu melebihi target. Tapi kalau cabur-cabur yang tidak ada pembinaan rutin, ya terjadinya kayak gini. Hanya mengaku bahwa saya bisa target sekian emas, tapi pada prakteknya nggak bisa. Ya itu tadi menembak itu ya, terbukti berhasil gitu kan. Gulat juga berhasil ada di situ, ya, cabang-cabang ya sangat prihatin lah kami. Oke, itu dari sisi prestasi ya, Kang Tardi ya, tidak mampu berbicara banyak lah ya. Kang Tardi, ini ngomong-ngomong dari sisi peringkat Kabupaten Cirebon di Porprov kemarin keberapa sih? Dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Berbicara peringkat memang sangat jauh, sangat lurus sekali. Kita di Kabupaten Cirebon ini peringkat ke-24, Mas. Dari 27? Dari 27 kota kabupaten. Peringkat ke-24 ini ya sudahlah, kita padahal mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Cirebon ya. Padahal sebelumnya berapa? Ya, peringkatnya, rankingnya? 13 kalau nggak salah. Sebelumnya itu. Jadi target daripada yang diucapkan Ketua KONI Kabupaten Cirebon dari 25 emas, ini hanya 8. 8 ya, jauh. Memang perunggu yang terbanyak, sampai 48. Perunggunya naik, tapi emasnya yang turun. Itu ya, oke. Menurut Anda Kang tadi selain pembinaan, itu apa sih sarana-prasarana olahraga untuk latihan? Menurut Anda seperti apa ketika Anda melihat di Porprov kemarin misalnya di Ciamis? Ya kami sangat sedih Mas, jujur aja. Selama perjalanan monitoring kita di Porprov kemarin di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Baik di Bekasi gitu ya. Kan ada tempat-tempat tuan rumah di Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, terus juga Ciamis, Garut, Bekasi, Tasik, Pangandaran dan Bekasi, Subang. Kami keliling di semua venue, ternyata kita kalah jauh lebih daripada fasilitasnya, sarana prasarana. Makanya kami di sini dari dulu kepada pemerintah daerah, ya mohonlah
sarana prasarana itu yang penting harus dibangun. Misalnya sarana apa itu? Ya Untuk semua. latihan apa itu? Dari mulai Atletik? atletik terutama ya, atletik kita tidak ada. Hanya perbakin. Oh, perbaikan. Perbakin sudah ada satu. Tapi yang lainnya kan nggak ada. Sepak bola juga kita stadion mangkrak sampai sekarang. Tidak jadi. Nah, cabur-cabur yang lain tidak punya sarana prasarana. Nah ini, jadi di sini tidak bisa juga bertepuk sebelah tangan. Harus semua bahu-membahu antara pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, KONI-nya KONI sendiri. Kabupaten Cirebonnya. Nah kalau mau ketiganya ini selalu berjauhan ya tidak akan bisa. Apa yang diharapkan untuk prestasi? Diri prestasi itu bukan hanya pembinaan sarana prasarana itu sangat penting. Karena di situ Untuk menunjang latihan ya. menunjang latihan. Bagaimana latihan yang baik? Tentunya dilengkapi dengan sarana prasarana yang ada. Lah Kabupaten Cirebon apa yang bisa diandalkan? Nggak ada. Semua daerah Ciamis, Pangandaran, Tasik, Iya. ya luar biasa. Waduh, kami iri. 40 kecamatan Kabupaten Cirebon, segitu luasnya daerah Kabupaten Cirebon. Tapi sarana prasarana sampai sekarang belum, ya jauh lah dari harapan. Stadion Ranggajati itu menurut Anda belum representatif? Stadion Ranggajati sekarang sudah tumbuh pohon, tumbuh alang-alang di situ, rumput-rumput sangat tinggi di situ. Bagaimana mau dilaksanakan, ya kan? Anggaran pun sampai sekarang yang kemarin tadinya ada anggaran untuk diperbaiki sampai sekarang juga belum ada. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini ada anggaran yang bisa digelontorkan lagi menurut Pak Bupati adalah 90 miliar katanya. Tapi juga mau seperti apa stadion ini? Karena harapan Kabupaten Cirebon di olahraga minimal sepak bola punya stadion. Sehebat apapun, contoh kayak waktu kami 2010, setelah prestasi naik di divisi 2, akhirnya terbentur dengan sarana prasarana, stadion nggak ada, akhirnya kita ngontrak di Stadion Cibinong Bogor. Bayangin, Kabupaten Cirebon bisa ngontrak di Stadion Cibinong, Kabupaten Ngontrak di sana? Ngontrak. Karena memang kita tidak punya stadion. Memiliki stadion yang representatif. Dalam aturan itu, di aturan statuta juga harus memiliki stadion salah satunya. Mesnya harus ada, stadionnya harus ada. Lah Kabupaten Cirebon, wilayah 3 Cirebon aja, belum ada yang layak loh untuk kompetisi itu. Itu ya. Baru Masud lah, Kuningan. Itu pun waktu itu kita paksakan bahwa karena kita tidak punya stadion, akhirnya Liga 2 di situ, divisi 2 waktu itu. Oke, jadi menurut Anda ini terpuruknya prestasi itu dari sisi sarana prasarana olahraga, Ya, kemudian penting. juga pembinaan ya. Catatan Anda di tahun 2022. Kemudian apa lagi nih? Apa harmonisasi antara KONI dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah juga ini kan? Iya, itu sangat menentukan juga. Jadi kalau KONI dengan pemerintah daerah Tidak berjalan sendiri? Ya, tidak berjalan sendiri. Legislatif, eksekutifnya juga tidak berjalan sendiri. Ya, insya Allah akan maju olahraga di Kabupaten Cirebon. Ini kan yang jadi masalah. Tidak adanya keharmonisasian antara eksekutif, legislatif, dan KONI Kabupaten Cirebon sehingga berjalan masing-masing. Nah, dengan berjalan masing-masing inilah akhirnya yang ada ya ini terpuruknya Kabupaten Cirebon. Itu 2022. 2014 Porda masih mending, 2018 kemarin Ibu masih mending. Nah sekarang di tahun 2022 habis kita. Gitu ya. Peringkat ke-24 bayangin. Dari 27. Dari 27, artinya 3 terbesar dari bawah kan. Itu. Ya Jadi, prihatin sekali. Menurut Anda ini juga di KONI terutama untuk ketua cabang olahraga juga benar-benar harus orang-orang yang gila olahraga juga. Iya. Gelem nombok juga. Iya, betul. Jadi kalau ketua cabang olahraga hanya mengandalkan bantuan dari KONI Kabupaten Cirebon, ya tidak akan maksimal. Karena olahraga ini butuh uang banyak, ya butuh sport yang banyak terhadap para atlet. Menunya apa, vitaminnya apa, istirahatnya di mana, pengawasannya Itu ya. sejauh mana. Itu yang harusnya dilakukan Iya, begitu Kang? betul. Kalau ingin prestasi, ya. Prestasi, betul. Waktu zaman kami bisa prestasi, semua terminit dengan baik. Jam sekian harus istirahat, jam sekian harus makan, jam sekian harus sarapan pagi, semua. Menunya vitaminnya. apa ya? Iya, menunya hari ini apa, besok apa, dan seterusnya terus. Yang berkaitan dengan vitamin atlet.
Oh, emang itu sangat perlu juga? Sangat penting sekali. Lah kalau memang atlet gulat, Heeh. yang makannya memang satu baskom hanya dikasih satu piring, ya nggak mungkin mas. Oh iya. Tenaganya nggak mungkin kuat untuk menghadapi lawan, kan kira-kira seperti itu. Nah itu memang vitaminnya yang harus disiapkan. Oke, kan tadi itu dari multi event ya? Iya, Dari multi event ya, Pekan Olahraga Provinsi. Nah, kita kembali ke sepak bola. Bukankah Kabupaten Cirebon juga dipercaya sebagai tuan rumah di Liga 3 kemarin gitu, Kang? Betul. Beberapa lapangan juga digunakan. Iya. Ini menandakan bahwa Kabupaten Cirebon betul-betul mendapatkan sebuah apresiasi atau penghargaan dari Asosiasi Provinsi Jawa Barat gitu, Kang Tardi. Iya, awal-awalnya kami sangat senang sekali. Begitu Kenapa Kabupaten Cirebon menjadi tuan rumah, gitu kan. Heeh. Nah, ternyata setelah saya terjun ke lapangan, ini kok Liga 3 mainnya di lapangan kampung-kampung gitu kan. Ini kan liga. Berbicara kompetisi, Semi profesional ya. semi profesional. Artinya kita harus mendidik kepada profesional, ke arah profesional. Nah, kalau memang semi profesional ini tidak dilaksanakan dengan baik, cari stadion-stadion yang presentatif. Kalau Stadion Bima mungkin waktu itu masih ada lah, masih penting. Iya. Nah, ini kan kayak lapangan Tegal Gubuk, lapangan Sindang Laut di situ. Nah, ini kan lapangan-lapangan yang tidak presentatif gitu loh. Iya, Kok dipakai untuk kegiatan Liga 3. Oke. Di situ Mas. Jadi senangnya kami menjadi tuan rumah waktu itu, bangga kamu. Wah, alhamdulillah Kabupaten Cirebon dapat beberapa lapangan kepercayaan. tidak representatif ya. Betul sekali. Sehingga ya banyak kejadian-kejadian di lapangan kompetisi yang tidak baik. Baik. Oke, tahan dulu Kang Tardi, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS, silakan. Saya sudah membuka Anda, Kang. Ini ada satu WhatsApp yang masuk ya, ada dua WhatsApp yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Sangat ironi ya prestasi olahraga dalam Pekan Olahraga Daerah atau Porda ya, Kabupaten Cirebon beberapa waktu yang lalu. Menurut Kang Tardi, ini peran dari pemerintah daerah idealnya harus seperti apa sih Kang agar prestasi ini dapat diraih kembali? Silakan Kang Tardi dijawab saja. Oh iya, terima kasih. Ya. Jadi dulu sih Pekan Olahraga Daerah, sekarang Porda, diganti jadi Porprov. Pekan Olahraga Provinsi Kabupaten. Nah, disinilah sangat pentingnya bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam rangka membangun suatu olahraga. KONI tidak bisa berjalan sendirian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena peran daripada pemerintah daerah ini yang bisa membangkitkan dan memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Karena selama ini yang saya lihat, ini tidak adanya kerjasama yang baik antara KONI dengan pemerintah daerah, Mas. Tidak ada suatu political will antara KONI dengan pemerintah daerah, sehingga apa karena memang faktor komunikasi dan koordinasi? Ya, bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu terjadi. Nah, kalau saja ada hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, tentu ada komitmen yang baik dengan pemerintah daerah, karena atlet-atlet Kabupaten Cirebon ini sangat potensial. Banyak sekali atlet-atlet Kabupaten Cirebon yang akhirnya berdampak pada lari. Oh, pada pindah? Pada pindah ke daerah-daerah lain, karena yang masa depannya jelas. Oh. Nah, inilah yang harus seperti kita Dewi Laila itu ya, itu atlet dia. menembak Betul, itu ya. betul sekali, betul. Nah, waktu zaman kami di 2010, saya berkomitmen dengan Pak Bupati Pandi di waktu itu almarhum. Pokoknya atlet-atlet yang berprestasi, mari kita bangun bersama-sama dengan komitmen yang meraih medali emas, yang prestasi, dari emas, perak, perunggu, tolonglah. Beri kehidupan yang jelas masa depan atlet. Jadi atlet tidak lari. Nah, selama kesininya ini tambah semakin jauh sekali harapan itu, sehingga jangan salahkan atlet. Kalau atlet-atlet Kabupaten Cirebon diambil orang-orang luar, pindah ke luar daerah, ya, karena di sana jelas ya. Karena jelas ada yang diangkat jadi PNS, ada yang diangkat jadi honorer, ada yang diangkat jadi pegawai-pegawai lain. Lah Kabupaten Cirebon. Nah itu tadi
pentingnya hubungan komunikasi, kerjasama yang itu baik perannya, adalah peran dari pemerintah Iya. daerah itu ya. Karena pemerintah daerah punya peranan sangat penting. Perusahaan di Kabupaten Cirebon banyak, Mas. Oh, CSR-nya bagaimana CSR itu mau gitu ya? dikemanain kalau bukan untuk olahraga, ya kan? Di samping untuk kebutuhan sosial masyarakat. Iya, betul. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengelola memanage itu. Nah, antara pemerintah daerah dengan KONI kita punya komitmen yang jelas, ya kan? Sama-sama kita bangun olahraga Kabupaten Cirebon dengan baik. Tentunya selama ini kan tidak berjalan seperti itu. Oke, itu peran dari Sehingga pemerintah daerah ya. terpuruklah menurut saya, catatan terpuruk di 2024. 2020. 2022 ya. 2022 ya. Itu kemudian peran dari KONI sendiri Kang sebagai induk olahraga apa menurut Anda nih? Itu kan dari peran dari Betul. pemerintah daerah ya. Ya. Peran KONI Kabupaten Cirebon harus juga berperan aktif dalam rangka memonitor kegiatan-kegiatan cabur-cabur, karena cabur-cabur ini mendapat bantuan dari pemerintah daerah melalui KONI. Lah kalau cabur-caburnya tidak ada pembinaan, dapat bantuan tapi tidak ada lakukan pembinaan, nah itu harus ada sanksi yang tegas. Ya kan? Di mana jadwalnya, kapan latihannya, itu harus jelas, harus tahu. Iya. Nah disinilah kita, ya memang kami orang KONI, pengurus KONI selama 3 periode ini sangat prihatin. Jadi banyak kendala dari awal, dari banyaknya COVID, ya kan, dari tahun 2020, Itu ya. 2021. Pokoknya 2 tahun itu ya. 2 tahun itu dampak daripada COVID memang luar biasa. Tapi ada jeda waktu sampai 2 tahun. Minimal 1 tahun itu kita genjot, jangan sebulan 2 bulan kita genjot. Minimal 1 tahun terakhir kita genjot seluruh atlet-atlet cabang olahraga, kita maksimalkan untuk persiapan Porprov kemarin. Nah ini kan tidak ada. Hanya beberapa cabur lah. Ya itu peran dari KONI juga ya. Kemudian mungkin juga komunikasi dengan pemerintah daerahnya KONI juga harus ditingkatkan Kang. Betul. Itu sangat penting. Komitmen komunikasi itu sangat penting. Bukan hanya dengan pemerintah daerah, dengan dewan juga sama. Oh, Karena dengan legislatif. dengan legislatif itu juga karena punya peranan juga. Bagaimana kita mau mengajukan anggaran kalau dengan dewannya tidak tahu, tidak ada hubungan baik dari situ. Legislatif ini punya peranan penting. Kita mengajukan anggaran, wah ketua KONI-nya nggak, inilah biarin aja, mau apa? Nah, atau kalau memang tidak dikeluarin mau apa? Nah ini yang harus satu bersinergi, ketiga-tiganya ini harus punya satu kekuatan, punya komitmen bersama untuk membangun membangun olahraga Kabupaten Cirebon ini lebih baik. Tapi kalau tidak ada suatu komitmen yang baik, ya menurut saya ya hancur yang ada. Harapan masyarakat Kabupaten Cirebon ya sulit untuk bisa berharap bagaimana Cirebon prestasi. Nah ini yang harus kita bangun, apalagi moto Cirebon Katon. Dari mana katonnya? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita garap? Bahwa KONI ini harus katon dari mana? Nah ini kan tadi Kang Tardi menyebutkan di awal bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan ketua KONI ya. Jadi menurut Anda ini adalah momentum untuk perbaikan Kang? Iya, betul sekali. Siapapun yang akan menjadi calon atau sampai jadi ketua KONI Kabupaten Cirebon, ini adalah harus orang-orang yang betul. Katanya Kang Tardi juga berminat. Saya dapat Ya, informasi. insya Allah mudah-mudahan kalau ada dukungan dari teman-teman, ya kita ada dorong teman-teman. Yang punya hak suara kan cabur. Cabur, betul sekali. Betul. Ya dukungan dari cabur. Ya, dukungan dari cabur. Siap ya Kang? Insya Allah siap. Kami insya Allah siap. Karena untuk membangun suatu olahraga prestasi ini, tidak hanya sekujub-kujub kata orang Jawa. Itu harus orang-orang yang paham tentang olahraga, bagaimana paham dunia olahraga. Orang yang gila terhadap olahraga. Punya hubungan baik dengan eksekutif dan legislatif. Relasinya juga semua. Kalau tidak dikenal, tidak tahu, tidak ada hubungan baik dengan mereka, ya sudah, jangan harap. Karena kalau mama saya jadi ketua KONI, saya akan minta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Bagaimana atlet-atlet Kabupaten Cirebon supaya tidak lari. Ayo, harus seperti apa? Dipagari lah ya. Iya itu. Ini kan sangat sedih kami. Oke Kang, ini satu lagi yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Sumber nih. Ya, ini berpendapat bahwa atlet-atlet Kabupaten Cirebon yang memiliki prestasi ini harusnya juga membela nama Kabupaten Cirebon ya, yang memiliki prestasi nih. Kenapa bisa sampai pindah ke lain hati, dalam artian pindah keluar daerah gitu? Kenapa? Yang tadi sudah disebutkan jawabannya ya oleh Kang Tardi. Dan mohon ini perhatian dari pemerintah daerah, lagi-lagi pemerintah daerah sangat penting sekali, betul sekali. Ya itu tadi. Terima kasih. Jadi
Kenapa atlet-atlet itu bisa lari harus membela Kabupaten Cirebon? Karena ketidakjelasan di Kabupaten Cirebon. Artinya yang tadi saya sampaikan juga, bagaimana peran serta pemerintah daerah dalam rangka mengangkat derajat masa depan para atlet yang prestasi mau diapain kan, saya kira nggak ada yang susah, semua gampang. Kalau yang penting mah judulnya ada kemauan nggak untuk itu. Kalau tidak ada kemauan untuk itu ya sulit. Bagaimana prestasi ini dibangun, bagaimana atlet-atlet ini tidak lari. Ya, akhirnya atlet juga kan mikir, kita membela Kabupaten Cirebon dapat apa? Hanya sekedar apa? Hanya uang. Wah, nggak ada apa-apanya, uang selesai habis ya sudah. Tapi masa depan kehidupan inilah yang harus dipikirkan. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga begitu, Kang ya? Iya. Akhirnya tidak heran jika atlet dari Kabupaten Cirebon pindah ke Bogor gitu ya. Apalagi kota-kota besar, Bogor, Bekasi, ya kan itu luar biasa. Jaminan atletnya luar biasa dengan pemerintah daerah. Maksudnya luar biasa dalam perhatian ke atlet? Perhatian ke atlet, betul, perhatian ke atlet. Oke, Kang Tardi, ini menurut Anda ya, berperankah seperti perusahaan-perusahaan besar untuk prestasi atlet, misalnya CSR dan seterusnya, menurut Anda, Kang Tardi? Ya itu sangat besar sekali berperannya. Karena Bapak angkat, kalau tidak melalui perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah umpamanya, persoalan Pak Bupati sebenarnya mudah itu. Ya tinggal bagaimana komunikasi dengan pemerintah daerah itu tadi. Intinya KONI siapapun ketuanya harus komunikasi aktif dengan Bupati, pemerintah daerah yang punya wilayah, bagaimana menggiring perusahaan-perusahaan, CSR perusahaan, dijadikanlah Bapak angkat. Umpama perusahaan A Bapak angkat cabur ini, perusahaan B Bapak angkat cabur ini. Nah ini kan tidak bisa begitu, Kang ya? Oh sangat bisa, sangat bisa. Ini harus ada kemauan Ya, ini ya. kembali lagi ada kemauan lah ya, untuk itu. atau goodwill. Ya, artinya komitmen KONI juga kepada pemerintah daerah harus meyakinkan. KONI siap akan melakukan perubahan, melakukan prestasi yang lebih baik ke depan dengan catatan, kan gitu. Bla 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 Bla, bla. bla, bla. Itu yang Oke, harus tahan dulu Kang Tardi, dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai yang lewat ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama salah seorang insan olahraga di Kabupaten Cirebon, ada Kang Sutardi Raharja. Dan pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan Anda ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin mengirimkan pendapat dan juga pertanyaannya melalui WhatsApp. Nah, ini dari Bapak Aeng Suherman, warga desa Arjawinangun ya. Selamat pagi Cirebon, selamat pagi pegiat olahraga. Saya hanya menggarisbawahi saja Kang Sutardi, memang benar tidak ada pembinaan yang terstruktur. Jadi KONI Kabupaten Cirebon ini sifatnya hanya menunggu bola aja. Maka dengan adanya pembahasan seperti ini untuk dijadikan momen lebih giat memperhatikan potensi untuk Kabupaten Cirebon bisa sejajar dengan kota-kota yang lain di Jawa Barat. Dari Bapak Aeng Suherman, Arjawinangun, pendapat Anda? Terima kasih Pak Aeng Pak Suherman di Arjawinangun. Arjawinangun ya. Iya, memang betul. Jadi kita berkali-kali juga dari dulu bahwa pembinaan ini sangat penting. Program itu sangat penting. Karena kalau kita di dalam manage suatu organisasi apapun juga, kalau kita tidak punya program yang jelas ya yang ada dadakan. Ya kan, bagaimana kita mau meraih atlet yang baik, yang berkualitas, kalau pembinaannya tidak ada di situ, Pak. Itu ya. Oke, kalau peran dari dinas terkait, Kang, Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya, ya, terhadap kondisi demikian, menurut Anda yang segera dilakukan adalah apa nih menurut Anda? Ya, betul sekali. Ini peran serta daripada Dispura itu sangat penting sebetulnya, karena itu kepanjangan tangan daripada pemerintah daerah. Nah, selama ini ya, mohon maaf saya bilang Pak Habib, kebetulan kawan saya juga nih. Ya, tolonglah saya bilang ini harus melihat daerah-daerah lain yang begitu potensi sarana prasarana itu sangat banyak, tapi di Kabupaten Cirebon minim, sangat minim. Ya, tolonglah perhatikan itu. Oke, terus harapan dari Kang Tardi sendiri apa gitu, Kang? Harapan ke depan nih? Harapan ke depan kami kepada pemerintah daerah tentunya, tolonglah Pak Bupati dan jajaran yang lainnya termasuk Dispora,
bangunlah sarana prasarana ini dengan baik. Ayo kita cari jalan solusi yang terbaik untuk bagaimana meningkatkan para atlet-atlet yang ada di Kabupaten Cirebon ini sangat banyak sekali, supaya berkualitas, ya kan, nyaman terhadap kegiatan latihan. Nah itu nanti akan bisa menimbulkan prestasi dari situ. Kalau memang latihannya di tempat-tempat yang tidak presentatif, ya repot juga di sini. Ya. Harapan kami cuma itu Pak Bupati, tolonglah bangun sarana prasarana yang ada di Kabupaten Cirebon untuk kepentingan atlet Kabupaten Cirebon, Ya. supaya ke depan agar lebih baik. Kemudian peran dari perusahaan Kang untuk Bapak angkat gitu misalnya. Peran Menurut daripada perusahaan Iya, untuk kembali Bapak lagi angkat. kepada pemerintah daerah, karena ini kan anggaran CSR ini kan dikelola, ya kan, ada yang mengelola. Oh, CSR ini. Iya, ada yang ngelola. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menunjuk perusahaan-perusahaan A, B, C, D, duduk satu meja, kita bahas bersama di situ dengan Dispora, dengan KONI Kabupaten Cirebon, dengan pemerintah daerah, unsur tokoh-tokoh penggiat olahraga di situ, duduk sama-sama. Nah, akan terjadi, kalau memang terjadi seperti itu, insya Allah akan maju, Mas. Ini kan sebetulnya perusahaan-perusahaan juga menunggu. Cuma apa yang dibangun prestasinya selama ini? Tidak ada prestasinya. Waktu zaman kami 2010 prestasi naik Liga 2, perusahaan-perusahaan PLTU semua pada ikut mau karena layak untuk dibantu. Ya, CSR itu layak untuk dikeluarkan. Mereka juga tentunya memiliki data-data ya. Betul. Mereka juga punya data. Apa yang harus kita sumbangkan kepada cabang olahraga? Lah itu tadi. Makanya cabur-cabur ini, ketua-ketua cabang olahraga ini, kalau tidak serius untuk memilih olahraga ya sudahlah, jangan gitu kan. Lebih baik kasihkan ke yang mau, yang mampu gitu, yang ada keinginan untuk membangun olahraga. Oke. Gitu. Kang Tardi, Anda pribadi untuk memimpin KONI Kabupaten Cirebon ke depan, Anda siap gitu? Insya Allah siap, insya Allah siap. Karena kami mempunyai kemampuan, mempunyai keberanian, mempunyai ketegasan, insya Allah. Karena kalau jadi ketua KONI sudah berpikir tidak enak, perasaan tidak enak, sudah yang ada adalah kehancuran. Kita harus manage secara profesional dan proporsional dalam memanage anggaran. Berbicara anggaran KONI Kabupaten Cirebon relatif, ya kan? Maksudnya menurut Anda dana dari pemerintah untuk pembinaan olahraga ke KONI ini menurut Anda relatif? Ya, bisa besar bisa kecil. Tergantung bagaimana kita mengelola itu anggaran ya, mengelolanya itu keterbukaan, kebersamaan itu yang harus kita ciptakan. Kalau sudah tidak ada keterbukaan dengan seluruh cabang olahraga, seluruh pengurus KONI, yang ada ya begini, kehancuran, ya kan? Saling curiga dan saling curiga, saling sudon. Nah, kami tidak mau seperti itu. Silakan kita sama-sama koreksi, tapi kita punya komitmen dengan cabur. Yang siap membangun prestasi, kita tingkatkan anggaran tersebut. Yang meraih emas kita besarkan anggarannya. Yang meraih perak kita semua ada tahapannya secara proporsional itu tadi. Gitu ya. Kalau memang kita hanya dipukul rasta ya repot. Ya kalau ini Kang, untuk latihan atlet-atlet Kabupaten Cirebon itu banyaknya di mana gitu Kang? Ya nyari masing-masing. Ada yang di sekolah-sekolahan, ya kan, nyari sarana prasarana itu tadi. Makanya peran Dispora, silakan sampaikan kepada Pak Bupati, tolonglah kasih fasilitas sarana prasarana. Minimal apa sih? Atletik aja untuk cabang olahraga atletik di situ semua bisa. Olahraga terukur ini. Olahraga terukur ya di situ. Satu atau dua bangunan lah yang bisa dibangun. Tiap tahun minimal ada satu, tahun kedua satu, minimal sampai dengan Porprov di 2026. 2026 ini bisa udah ready, udah siap. Jadi siapapun nanti ketua KONI-nya, siapapun bupatinya ya tenang gitu loh, nyaman. Tinggal bagaimana peran serta daripada pemerintah daerah tadi. Perusahaan, giring semua. Itu ide dari Kang Tardi ya? Iya, betul. Jadi itu peran dari semua berarti ini? Semua, iya. Baik betul. dari pemerintah, legislatif gitu ya. Iya. Kemudian untuk merangkul yang gila olahraga itu, menurut Anda siapa yang sebetulnya harus merangkul itu Kang? Ya, agar mereka juga bisa untuk mengeluarkan dana gitu. Sebetulnya banyak, sebetulnya. Perusahaan-perusahaan ini sebetulnya ada banyak kemauan. Karena kita sendiri pun sudah selalu turun ke lapangan, ngobrol dengan perusahaan-perusahaan lain, ya kan, bagaimana caranya perusahaan ini bisa masuk ke dalam olahraga, ya itu kan, karena memang punya catatan itu tadi. Itu tadi. Prestasinya ya. Yang tidak punya. Yang bisa dijual ya. Ya itu. Perusahaan juga kan nggak mau kalau mau hanya sekedar
ngelontorin nih gitu kan nggak mau juga. Ya prestasi itu tadi yang dibangun. Jadi kalau prestasinya tidak ada ya bagaimana perusahaan mau masuk kan gitu. Itu ya. Betul. Dan Kang Tardi merasa iri dengan daerah-daerah yang lain. Sangat iri sekali. Daerah-daerah kecil, daerah pegunungan, tapi sarana prasarana luar biasa. Mungkin Pak Kadis, Perhatian ke atlet juga mungkin ya. iya, perhatian ke atletnya. Itu Mas, kuncinya itu sarana prasarananya siapkan. Oke. Ya, KONI-nya juga harus punya kemauan yang tinggi untuk membangun prestasi, mengelola organisasi KONI, mengelola cabur-cabur, membina cabur-cabur sampai ke atlet-atlet, ya itu harus mengkerucut. Kalau hanya nih cabur kita kasih bantuan tahun ini kita dapat sekian, selesai sudah, tidak ada monitoring, tidak ada pemantauan ya kan? Tidak ada evaluasi ya. Tidak ada evaluasi bagaimana cabur A seperti apa, atletnya berapa, latihannya di mana, apa saja kan itu harus punya catatan. Harus serius Itu ya, ya. harus serius. Harus serius dan jangan lupa pembinaan yang berjenjang dan terukur ya. Kang, Betul. Pembinaan yang berjenjang itulah yang bisa diharapkan untuk prestasi. bukan hanya mendadak menjadi atlet Betul, gitu ya. betul sekali. Obor blarak katanya begitu ya kata orang Cirebon itu. Jadi tetap pembinaan dan latihan mungkin Kang Ya, pembinaan dan latihan itulah yang harus diutamakan. Kang, kalau sepak bola juga sama, pembinaan juga, latihan Sama. sama. Karena ya itu tadi, kalau urusan sepak bola ini memang luar biasa ya, kebutuhannya besar. Tapi kalau kita kelola dengan baik, ada suatu kerjasama yang baik dengan para pemain, para atlet, ya insya Allah semua akan bisa berjalan. Tinggal bagaimana kita membicarakan itu kepada keterbukaan. Kalau kita mau berbicara tapi tidak terbuka, ya sulit. Makanya keterbukaan bagaimana Kang? Keterbukaan tuh begini, para atlet, para cabang olahraga, ini kita punya anggaran sekian. Sekian. Tapi bagaimana caranya anggaran sekian ini kita cukup untuk sampai dengan kompetisi, sampai dengan kegiatan-kegiatan, sampai dengan prestasi. Oke, dan sayang sekali Kang Tardi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Sebelum saya tutup, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah daerah, untuk pegiat olahraga, untuk insan-insan olahraga, untuk dinas terkait, silakan Kang. Terima kasih Mas Arif, mohon maaf sebelumnya. Kami banyak berharap satu saja dari pemerintah daerah, tolong perhatikan sarana prasarana atlet. Semua cabang olahraga minimal salah satunya apa dulu yang harus dibangun, karena itu adalah momentum dan ukuran daripada olahraga itu berprestasi. Yang kedua adalah peran serta masyarakat juga. Ayo mari kita bangun bahu-membahu bersama-sama dengan masyarakat, karena masyarakat lebih peka dan lebih tahu bagaimana memiliki atlet-atlet di daerah-daerah masing-masing, tapi selama ini juga tidak tersalurkan. Ayo kita bangun sama-sama. Mari kita rapatkan barisan demi untuk meraih prestasi Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih nih Kang Sutardi Raharja sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif mengirimkan WhatsApp ya di pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.